Shalom. Puji Tuhan kita bertemu kembali pada hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam firman Allah, saya mengajak saudaraku sekalian sekali lagi kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali, menikmati kebaktian keluarga yang sungguh indah, di mana kami bersatu bersama keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, berkati setiap kami yang hadir, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hamba tidak sanggup, hamba tidak mampu, tapi Roh Allah sendiri yang akan memimpin dan mengurapi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kuasai anak-anak Victory Kid, semua anak-anak yang hadir, Tuhan kuasai mereka. Biar mereka juga bisa duduk diam mendengarkannya. Dan Tuhan berkati dari anak-anak sampai kami semua. Biar kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan penuh kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus, kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biar kami merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Saudaraku sekalian, tanpa terasa hari ini kita masuk di bulan September, ya, di mana 1 tahun sudah berlalu, hampir berlalu. Tinggal 2 bulan lagi kita masuk Desember, yaitu hari Natal. Dan tanpa terasa juga 30 tahun gereja Berea berdiri. Beri kemuliaan untuk Yesus. Tadi dinyanyikan Happy Birthday, maka saya nyanyikan 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Angpau nanti kasihin ke Berea. Oh, saudaraku sekalian, hari ini kita belajar firman Allah dari Yehezkiel pasal 36. Ayat yang ke-26, baca 1 ayat saja dulu. Temanya ialah Tuhan akan melakukan apa? Kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Bentar ya. Ya, oke. Dikatakan demikian dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru, bukan hati yang lama. Sebab hati yang lama sudah ada di sini. Saudara ada hati? Ada? Tapi banyak yang tidak punya hati. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam sini. Jadi hati tidak melayang-layang di atas, tapi ada dalam batin kita. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dikatakan keras seperti batu, ya, hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pertanyaannya ialah mengapa Tuhan harus memberikan hati yang baru? Mengapa Tuhan harus memberikan roh yang baru? Pasti ada penyebabnya. Kalau saudara ketahui bahwa latar belakang kitab Yehezkiel ini ditulis ialah pada masa bangsa Israel dibuang ke Babel. Jadi Yehezkiel menulis kitab ini pada saat pembuangan di Babel. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Apa penyebabnya bangsa Israel dibuang ke Babel? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang keras, bangsa pemberontak, ya. Mereka meninggalkan Allah. Mereka tidak setia, tidak taat, tidak menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka menyembah kepada berhala-berhala, ilah-ilah lain yang ada di sekitar mereka. Oleh sebab itu Allah membuang mereka di Babel. Tapi ada satu masalahnya. Saya bersyukur anak-anak hari ini bisa diam. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, perhatikan. Anak-anak harus kerjasama, ya. Firman Allah tidak panjang, lihat, enggak kan lama. Ya, kalau lama panggil aja, Oma Eeng, stop, gitu ya. Jadi saya mohon kerjasamanya. Anak-anak
berusaha mendengarkan pada saat firman Allah disampaikan. Demikian juga dengan orang tua. Kalau ada anak-anak yang ngobrol, yang ada sedikit ribut, maka maklumilah karena mereka masih anak-anak. Jadi dengan kerjasama kita merasakan satu keharmonisan. Dan satu hal lagi, jarang ada kebaktian keluarga. Sebulan cuma sekali dan di gereja lain jarang ada. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita nikmati, kita rasakan bagaimana kebaktian keluarga. Amin. Hari ini tadi saya lanjutkan lagi, kenapa Allah memberikan hati yang baru? Karena bangsa Israel memberontak. Mereka memberontak, jadi mereka dibuang. Tapi ada satu masalahnya, yaitu Allah pernah berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Selain mereka adalah bangsa pilihan, Allah pernah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Allah akan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Allah adalah Allah, bukan manusia yang suka mengingkari janji. Allah kalau berjanji, dia akan melakukan janjinya. Dia tidak bisa ingkar janji. Manusia bisa tidak setia. Bangsa Israel bisa tidak setia, tapi Allah kita tetap Allah yang setia. Ya, Allah tidak bisa tidak melakukan janjinya, walaupun bangsa Israel sudah berbuat dosa, walaupun bangsa Israel berkelakuan buruk, menyebalkan, mengecewakan, tapi Allah tidak pernah bisa mengingkari janji. Dia tetap tidak harus bukan tidak, tapi harus membawa bangsa Israel masuk kembali ke dalam tanah perjanjian. Tapi Allah kita tidak mau hanya membawa fisiknya orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu mah gampang. Bawa aja, pimpin saja bangsa Israel dengan ajaib masuk ke tanah perjanjian, itu soal gampang. Tapi ada sesuatu yang sulit. Yaitu Allah mau mengubah hati mereka. Allah mau bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, dengan iman yang benar-benar hanya melihat kepada Allah. Ya, Allah ingin bangsa Israel diubah. Saudara ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Waktu mereka keluar dari Mesir, Allah membawa mereka keliling 40 tahun di padang gurun dengan tujuan mengubah mereka. Mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari hati mereka. Mereka masih tetap senang ke Mesir. Hati mereka belum keluar dari Mesir. Makanya mereka pernah berkata, lebih baik mati di Mesir dengan makanan penuh di mulutku. Nah, Allah membawa mereka sampai 40 tahun supaya pikiran mereka, hati mereka diubahkan menjadi baru. Demikian juga Allah ingin membawa bangsa Israel keluar dari Babel, kembali ke tanah perjanjian. Tapi Allah mau mengubah mereka. Hati mereka harus menjadi baru, sifat mereka harus menjadi baru. Oleh sebab itu Allah tidak demikian saja langsung membawa mereka. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah. Buka ayat 23 dan 24. Aku akan menguduskan namaku, nama Allah yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa. Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Kamu di sini ialah bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Allah ingin menguduskan namanya di hadapan bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa mulai mencemooh, mulai mentertawakan bangsa Israel. Mereka bangsa-bangsa lain tahu bahwa Allah pernah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka mencemooh, oh kemana Allah Israel? Kenapa bangsa Israel tercerai? Mereka kenapa harus dibuang? Jadi orang mencemooh. Allah berkata, aku akan menegakkan keagungan
keagunganku, kebesaranku. Allah ingin mengatakan kepada dunia, akulah Allah maha besar. Lalu ayat 24 dikatakan, aku akan menjemput engkau, akan menjemput bangsa Israel dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Jadi Allah mau membawa mereka kembali menepati janjinya. Tapi satu hal yang Allah perlukan, Allah mau mengubah mereka. Pertanyaan saya, mengubah kebiasaan seseorang susah nggak? Susah. Kebiasaan yang kita lakukan akan membentuk menjadi karakter kita. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter menjadi orang yang baik. Tapi kebiasaan yang buruk akan membentuk seseorang menjadi karakter yang buruk. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu susah diubah. Contoh yang paling gampang yang kita rasakan setiap hari. Saudara yang kebiasaannya tidur jam 2, kalau disuruh tidur jam 7 malam, susah nggak? Susah. Saudara yang kebiasaannya suka begadang, main keluar, tidak betah di rumah, suruh diam saja di rumah, susah nggak? Susah. Ibu-ibu yang sudah kebiasaannya senang ke mall, senang belanja, disuruh diam di rumah, susah nggak? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu senang belanja ke mall, harap dimaklumi sebab mereka diciptakan dari tanah abang. Kita semuanya sama diciptakan dari tanah. Tapi mereka yang suka belanja, suka ke mall, suka main terus ke kafe-kafe, mereka diciptakan dari tanah abang. Nggak bisa diem di rumah. Ya. Kalau ada yang senangnya apa, ribut terus, bertengkar aja, marah-marah cari masalah, pasti dia diciptakan dari tanah sengketa. Nggak pernah beres tanah sengketa. Tapi anak-anak Berea, jemaat Berea, kita semua yang ada di Berea diciptakan dari tanah yang, kok nggak ada yang jawab? Takut ya? Kita diciptakan dari tanah yang terbaik. Beri kemuliaan untuk Yesus. Wow. Kita diciptakan dari tanah yang terbaik sehingga menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Apakah karena kita? Tidak, karena Tuhan. Temanya katakan Tuhan akan membuat kita berlimpah-limpah. Tuhan akan membuat kita berubah. Tuhan akan membentuk kita menjadi kemuliaan. Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Tuhan memampukan kita, amin. Semuanya karena Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, pertanyaannya, tidak gampang mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah terbentuk. Apalagi kebiasaan main HP, ya. Sampai di gereja saja tidak bisa lepas dari HP. Maaf, ada yang lagi pegang. Maaf, saya bukan menyinggung, bukan. sorry, saya bukan menyinggung. Tapi memang saya maksudnya tuh yang tidak bisa lepas dari HP. Coba saudara perhatikan. Saya waktu ke rumah makan, waktu lihat keluarga demi keluarga lagi makan, begitu duduk mereka pesan menu. Mie ini, udah selesai duduk ambil HP. Semua satu meja pegang HP lagi main HP. Pegang HP padahal waktunya singkat, kumpul susah. Tapi tetap sibuk sama HP. Jadi HP itu ada baiknya, ada buruknya. HP menjauhkan orang yang dekat, mendekatkan orang yang jauh di luar kota. Ya, kelebihannya gitu. Tapi saudaraku sekalian, kebiasaan-kebiasaan itu susah. Apalagi yang sudah terikat dengan game, kebiasaan main game. Begitu sampai rumah walaupun capek sampai rumah, langsung pegang HP, main game. Susah lepas dari main game. Ya. Orang yang masih banyak ya yang mempunyai kebiasaan yang suka nonton porno, film porno dan banyak sebagainya. Saya nggak usah ngomong, takut ada yang kesinggung. Yang pasti kebiasaan-kebiasaan itu membentuk karakter yang buruk. Dan Allah tahu
makanya ada pepatah Cina yang bagus sekali. Dikatakan, Jiang san nen yi, pen xing nan kai. Ngerti? Enggak. Itu artinya ialah gunung dapat dipindahkan. Bisa manusia memindahkan gunung. Pensing nan kai. Pensing itu sifat karakter manusia susah diubah. Itu pepatah Cina mengatakan begitu. Jadi karena Allah tahu sifat manusia susah diubah, oleh sebab itu Allah sendiri terjun. Allah sendiri datang untuk mengubah saudara dan saya. Sebab masalahnya ada di dalam hati. Manusia yang paling utama, hati ini yang harus diubah. Makanya diberikan hati yang baru. Hati ini adalah sumber dari segala kejahatan. Sumber dari segala percabulan. Hati adalah sumber dari segala-galanya. Jadi yang harus diubah dari dalam dulu. Kita baca Amsal pasal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Hati-hatilah dengan hatimu. Jadi hati itu berbahaya. Kita harus jaga. Dan Allah tahu bahwa mengubah hati seseorang sulit. Jadi Allah datang sendiri. Kita lihat ayat yang ke-25. Ya, dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya, yang akan mentahirkan engkau, yang mentahirkan kamu. Ini Allah yang berbicara, akunya A besar. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan engkau. Allah sendiri yang akan mentahirkan. Allah tidak mengatakan, hai Nabi Yehezkiel, tahirkan mereka. Tidak. Allah sendiri yang akan mentahirkan. Dan itu Allah wujudkan, Allah buktikan dengan lahirnya Yesus Kristus. Yesus datang menyucikan dia, oleh darahnya dia menebus kita. Dengan percaya kepada Yesus kita ditahirkan, kita dibaptis, kita menerima baptisan Roh Kudus. Kita ditahirkan, kita dikuduskan, kita diteguhkan menjadi anak-anak Allah. Yesus datang untuk menebus dosa kita. Allah menggenapi janjinya, yaitu Allah mengasihi seisi dunia ini. Allah menggenapi janjinya, yaitu Allah berjanji akan menyelamatkan kita. Dan Allah kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Dan tugas daripada Roh Kudus, Allah tidak membiarkan begitu saja Yesus mati dan selesai pulang ke surga. Tidak. Tapi Allah sesudah Yesus naik, Allah curahkan Roh Kudus. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kita baca ayat 27. Ini adalah Roh Kudus yang dikirimkan oleh Allah. Rohku, yaitu Roh Kudus, akan kuberikan diam di dalam batinmu. Bukan diam di kepalamu, singgahnya otakmu yang berpikir. Banyak orang yang pakai otak, tidak pakai hati. Tapi ini Allah katakan, aku berikan rohku dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu menurut segala ketetapanku. Susah gak menuruti ketetapan Allah? Susah, tidak gampang. Walaupun kita ke gereja, belum tentu kita 100% mengikuti ketetapan Allah. Tapi Allah katakan, dia akan membuat kita menuruti ketetapannya dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Jangan hanya tahu ketetapan Allah, jangan hanya tahu peraturan Allah, tapi tidak melakukannya. Oleh sebab itu ada ayat yang mengatakan, jadilah pelaku firman, bukan pendengar saja. Jadi kita mengerti firman Allah. Kita jangan hanya mengerti, jangan masuk kanan keluar kiri. Tapi kita mau melakukannya. Sebab Allah sendiri yang berjanji, dia akan mengubah kita. Yang akan membuat hati kita yang keras menjadi lembut. Menjadi lembut untuk apa? Untuk bisa menerima firman-Nya. Untuk bisa mengerti firman-Nya. Untuk bisa respon atas firman-Nya.
Coba saya tanya anak-anak sekolah minggu, respon gak dengan firman Allah? Hai anak-anak dengarkan. Sudah dengarkan firman Allah? Respon gak dengan firman Allah? Saya mau tes. Kalau anak-anak sudah dengarkan firman Allah, coba ada gak di antara anak-anak sekolah minggu maju ke depan? Katakan firman Allah apa yang sudah saya sampaikan. Silakan maju. Siapa yang mau maju? Mau maju? Silakan. Ini cucu saya udah kelihatan lirik-lirik, maju. Generasi penerus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Harus seperti Nai keras. Halo anak-anak Victory Kids. Anak-anak harus berdoa setiap hari dan juga taat kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dan orang tua. Jangan berbuat dosa. Tadi Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk menebus dosa kita. Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Yesus bangkit kepada hari yang ketiga. Terus kemana udah bangkit? Naik ke surga. Untuk kirim apa Yesus dari surga? Kirim apa? Roh Kudus. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kalau tiap minggu dengar firman Tuhan gimana? Bilang ke teman-teman harus dengerin. Kalau ke sekolah minggu harus mendengarkannya. Udah? Iya. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya. Silakan duduk. Ada respon ya. Ada respon untuk firman Allah, generasi penerus ya. Nanti satu kali saya turun, dia yang akan naik. Haleluya. Ya, saudaraku sekalian, jadi Allah berfirman, kalau setiap orang yang percaya diberikannya hati yang baru dan Roh Kudus diam di dalam kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Allah tahu keterbatasan kita. Oleh sebab itu Allah kirimkan Roh Kudus diam di dalam kita untuk menolong kita, mengubah kita, memberikan kita keteguhan. Dan kita tahu tanda orang yang sudah menerima Roh Kudus, tanda orang yang sudah diubah oleh Roh Kudus, maka dia pasti bertobat. Pertama, dia bertobat. Dan dia akan ubah seluruh hidupnya. Dia akan lahir baru. Dia akan hidup baru. Dari cara hidupnya. Dari cara dia berkata-kata, kelakuannya. Kita bisa melihat apakah dia sudah terima Roh Kudus. Apakah dia sudah diubahkan Roh Kudus. Kalau dia sudah, maka dia ada respon. Pada saat dengar firman Allah tadi dikatakan. Pada saat guru sekolah minggu sedang cerita. Anak-anak harus mendengarkannya dengan baik. Jangan ngobrol. Amin. Hari ini anak-anak luar biasa. Saya melihat dari atas, anak-anak tidak ada yang main. Semuanya serius untuk mendengarkan firman Allah. Oleh sebab itu bagaimana kalau orang tua tepuk tangan untuk anak-anak. Katakan anak-anak good. Anak-anak hebat hari ini ya. Dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya kalau Roh Kudus sudah mengubah kita. Maka manusia lama kita sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Hati yang keras, hati yang tidak taat, Allah ubahkan menjadi hati yang lembut. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya tidak perpanjang, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena firman Allah yang singkat ini menguatkan kami bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup mengubah kami. Hanya Tuhan satu-satunya Allah yang akan membuat kami menjadi manusia baru. Yang akan menolong kami, memampukan kami, memegang tangan kami, menolong sehingga kami diberikan satu iman yang teguh, yang kuat.
dan nama Allah dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, hamba alaskan doa sembahyang ini. Amin.